Otak kiri mempersembahkan 7 tips psikologis untuk membaca pikiran dan karakter orang lain secara instan. Jika Anda ingin mengetahui cara membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan, gunakan 7 trik psikologis berikut ini. Ketika kita pertama kali bertemu seseorang, mungkin sulit bagi kita untuk mengenal kepribadian, karakter, dan pemikiran mereka. Karena bahasa tubuh dan nada suara dapat membantu kita mengetahui apa yang dipikirkan orang. Kemampuan Anda untuk langsung membaca pikiran dan karakter orang lain secara tidak langsung memengaruhi cara Anda memperlakukan mereka. Semakin dekat Anda bisa membacanya, semakin lancar komunikasi Anda. Jadi jika ingin membaca pikiran dan karakter seseorang, Anda harus memperhatikan semuanya mulai dari alis, lidah, postur tubuh, hingga tatapan matanya. Membaca bahasa tubuh seseorang memang tidak mudah, tetapi sangat berguna bila Anda bisa. Tentunya setiap orang di dunia ini berbeda-beda, sehingga beberapa nasihat psikologis di atas tidak selalu akurat. Tetapi jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara membaca pikiran dan karakter orang lain dengan segera, maka Anda harus mencoba 7 tips psikologis berikut ini. 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui kontak mata seperti apa yang akan diberikan kepada Anda, penting untuk mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti dia tertarik atau menyukai Anda. Di sisi lain, jika Anda menutup mata orang lain dan dia tidak dapat melihat Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa dia gugup atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian Anda berbicara dengan orang lain yang matanya membuat Anda tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, yang mungkin menandakan dia sedang berbohong. 2. Alis. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman orang lain berbicara dengan Anda, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang mengangkat alis seseorang, yaitu keterkejutan, kecemasan, dan ketakutan. Coba angkat alis sambil ngobrol santai sama teman terdekat, pasti susah kan? Jadi, jika Anda sedang berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya, meskipun topik pembicaraan Anda tidak menimbulkan keterkejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu berarti orang tersebut merasa tidak nyaman. 3. Tersenyum. Saat tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong, tetapi mata tidak. Perlu dicatat bahwa senyuman yang benar-benar tulus adalah senyuman yang mencapai mata dan melengkung ke sudut. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi jika ingin mengetahui senyuman seseorang itu asli atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar matanya. Jika tidak ada lipatan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. 4. Apa yang dibicarakan? Ketika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan mereka terus membicarakan hal-hal positif seperti pujian dari pasangan atau rekan kerja, kemungkinan besar orang tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang memandang orang lain secara positif sebagai baik, baik hati, penyayang, dan sopan, semakin besar kemungkinan mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika sering membicarakan hal-hal buruk, biasanya orang ini juga memiliki karakter yang sama. 5. Bahasa parabahasa. Paralanguage adalah bentuk komunikasi nonverbal, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Pada dasarnya, paralanguage adalah cara yang bagus untuk mengetahui apa yang dipikirkan lawan bicara kita, dengan memperhatikan semua aspeknya. Misalnya, jika seseorang bereaksi monoton terhadap apa yang Anda katakan, mungkin dia tidak suka atau tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Kemudian ketika seseorang menggunakan sarkasme, itu menunjukkan bahwa yang mereka maksud sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan. Jadi perhatikan apa yang dikatakan orang lain dan lihat bagaimana pengucapannya. Ini mungkin memberi Anda petunjuk tentang niatnya yang sebenarnya. 6. Tampilan samping. Ketika Anda bertemu seseorang dan mereka sangat ingin mengenal Anda, ingatlah bahwa bahasa tubuh mereka pasti menargetkan Anda dan mereka juga melakukan kontak mata. Di sisi lain, jika Anda bertemu seseorang yang membuang muka saat bertemu, bahasa tubuhnya akan menunjukkan bahwa dia ingin pergi. 7. Frekuensi panggilan.
Biasanya anggukan adalah tanda persetujuan terhadap sesuatu. Perhatikan, bagaimanapun, bahwa mengangguk terlalu keras bisa berarti mereka khawatir dengan kesepakatan itu. Misalnya, jika Anda memberikan arahan kepada teman atau bawahan Anda dan mereka terlalu banyak menganggukkan kepala, itu berarti mereka khawatir dengan apa yang Anda pikirkan dan bertanya-tanya apakah mereka dapat mengikuti arahan tersebut. Itulah beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaplikasikan 7 tips psikologis yang kami sampaikan tadi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pikiran dan karakter orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan tidak selalu dapat dikategorikan dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi interpretasi kita dengan hati-hati dan tidak mengambil kesimpulan yang terlalu dini. Dengan melatih diri untuk membaca tanda dan memperhatikan perilaku orang lain, kita dapat memperluas wawasan dan memahami dunia yang lebih luas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan tips dan trik bermanfaat lainnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan berharap dapat terus memberikan konten yang berkualitas bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.